udah sampai di puncak tanjakan kedua. Bagus ini pemandangannya. Kita refill minum dulu. Pak Andri tabah loh Pak Andri. Waduh, luar biasa ini Pak Andri. Puncak dari pendatar air tadi adalah puncak dari tanjakan kedua. Setelahnya kita akan menghadapi turunan panjang menuju Desa Saguling. Nah, kalau udah bagian turunan panjang kayak gini, Pak Andri jagonya. Dia dengan ban tapak lebarnya tentu pede aja melewati kita. Menjelang akhir turunan panjang, sebelum memasuki Desa Saguling, kita akan dihadapi dengan kelok-kelokan yang berbatasan langsung dengan tebing maupun jurang. Nah, turunannya kan panjang tadi. Udah mendekati bawah seperti ini, rem udah panas, tentu daya gigit dari remnya sudah sangat berkurang. Di sini kita mulai merasa panik. Kita memasuki Desa Saguling. Jalannya datar, tapi nggak bagus juga. Banyak lubang-lubang di sini. Setelah tanjakan kedua tadi, setelah pendatar air, ada turunan, lalu masuk ke desa sampai di Saguling. Dari pertigaan itu, kita mengambil jalan ke kiri, arah Dam Saguling. Untuk menuju Badan Dam Saguling, kita harus melewati tanjakan lagi nih. Dari Desa Saguling menuju Badan Dam Saguling ada jarak 1,6 km dan ketinggian sekitar 100 meter. Gradien yang kita dapatkan di sini sekitar 6-8%. Kira-kira itu gradien yang kita temui kalau kita ke Lembang melewati Hotel Sayuli. Nah, kalau sudah menemukan tanjakan seperti ini, ketangkap deh Pak Andri. Tapi kasihan juga sih sekarang Pak Andri ketangkap karena sudah kram. Rupanya dia terlalu memaksakan di tanjakan-tanjakan sebelumnya. Bendungan Saguling lurus. Tanjakan 33 meter. 5 kilo. Jam 2 kilo lagi. Dari sini jarak menuju Badan Dam Saguling masih 2 kilo lagi. Dengan ketinggian masih 33 meter lagi. Tempat ini sih cenderung gersang ya, cuma pemandangannya memang bagus. Kita bisa ngelihat cekungan Bandung dengan jelas dari sini. Sayuli. Dari 2 kilo sisa perjalanan menuju Badan Dam Saguling, tidak semuanya tanjakan kok. Cuma 500 meter tanjakannya, sisanya 1,5 km itu turunan. Dan di turunan ini saya masih sempat ketemu dengan serombongan pesepeda gravel yang entah kenapa kok balik arah ya dari Badan Dam Saguling. Ini dia pintu Badan Dam Saguling. Loh, ternyata tutup. Pantas saja rombongan sepeda tadi balik arah. Rupanya tutup. Pak, tukang foto di sini boleh nggak Pak? Boleh masuk. Oh, kalau di sini? foto paling di sini aja nih. Setelah bernegosiasi dengan Bapak Security dan bujuk rayu dari dua perempuan ini, rupanya tidak membuahkan hasil dan kita putuskan untuk balik arah saja. Sampai juga ke Bendungan Saguling. Yang nggak boleh masuk ternyata ke bendungan, ke badan bendungannya. Tapi it's okay, ini pencapaian. Sampai itu kan kita selalu percaya sama Anda. Setelah berhasil regrouping dengan Pak Andri, kita putuskan untuk menuju Taman Saguling yang berada di sebelah Badan Dam Saguling. Lumayan buat acara foto-foto. Yang penasaran bagian dalam dari Taman Saguling seperti apa ya? Seperti inilah pemandangannya. Nggak ada yang spesial, nggak ijo-ijo amat, tapi lumayan kita masih bisa melihat pemandangan Dam Saguling dari sini. Masuk ke KBP ya.
Di titik ini, Pak Andri udah kepikiran bagaimana caranya supaya penderitaannya berakhir. Dia lagi cari mana ada tukang perahu yang bisa nyeberangin dia ke KBP, Kota Baru Parahyangan. Wah, nah ini. Ya, akhirnya kita bisa masuk, tapi di Taman Sagulingnya ya. Taman Saguling ini bisa ngeliat bendungan Saguling di sana. Ini bisa kelihatan bendungan Sagulingnya, lumayan. Buat foto-foto sama ngadem, cari nomor togel di pohon beringin sama kayak Pak Andri. Pak, nomor berapa nanti malam, Pak? Nomor berapa? 17 katanya. Nah, bendungan ditutup PPKM, jadinya kita balik lagi, putar balik arah, nanjak lagi. Nggak apa-apa lah, Bang Village. Semangat ya, Neng. Apa, Po? Oke, setelah kita dari sana, dari dam karena ditutup, sekarang kita di sana terus ke arah Cililin ya. Masih 25 kilo lagi sampai ke Ciminyak. Kita mau makan di Ciminyak. Untuk menuju Ciminyak, kita akan melewati jalan yang melalui lembah Green Canyon Cikahuripan. Di sini pemandangannya bagus banget. Pintu masuk dari Green Canyon Cikahuripan sendiri ada di sini nih. Di dalamnya kita akan menemukan pemandangan sungai yang dikelilingi oleh tebing-tebing dan bebatuan. Dan di sini wisatawannya ternyata cukup ramai ya. Dari Desa Saguling menuju Green Canyon Cikahuripan tadi, itu jalanannya turun, panjang. Menyenangkan sekali. Tapi setelahnya saya tidak tahu apa yang ada di depan. Asumsi saya sudah nggak ada tanjakan lagi, jadi Pak Andri masih mau ikutan. Tapi karena ini benar-benar melenceng dari trek yang sudah saya siapkan dari sebelumnya, jadi saya nggak ada bayangan dari cyclocom saya. Kira-kira jalan ke depan seperti apa. Yang saya khawatirkan terjadi, ternyata masih ada tanjakan di depan. Waduh, bagaimana dengan nasib Pak Andri ya? Berdasarkan ingatan saya dan analisis terhadap kontur wilayah ini, mestinya perjalanan menuju Ciminyak itu tinggal rolling aja. Tidak ada tanjakan dengan gradien yang berat. Tapi ternyata masih ada di sini. Menemukan tanjakan dengan gradien yang semengerikan ini, Pak Andri yang sudah kelelahan dan bolak-balik kram tentu saja memilih untuk berhenti. Tapi saya putuskan untuk terus melanjutkan perjalanan dulu untuk memeriksa ujung dari tanjakan ini. Manakala Pak Andri masih punya kesempatan untuk mendorong sepedanya menuju puncak tanjakan. Saya benar-benar tidak punya gambaran tentang tanjakan ini. Setelah saya review di kemudian hari, ternyata ini adalah tanjakan killer. Panjangnya 2,7 kilo dengan penambahan elevasi 233 meter. Gradien di tanjakan ini bisa melewati di atas 12%. Tanjakan ini pantas disebut sebagai tanjakan pamungkas dalam perjalanan kami hari itu. Tanjakan di sini memang berat, tapi bukannya tidak mungkin untuk dilalui. Buat yang penasaran dengan gear yang kami pakai, saya sendiri di sini menggunakan compact chainring. Compact chainring berarti memiliki ukuran chainring 50-34. Kami semua menggunakan compact chainring. Saya sendiri menggunakan sprocket 1132. Untuk Mamichi Band menggunakan sprocket 1134. Sedangkan untuk Vika menggunakan sprocket standar 1130. Kami semua berhasil kok mencapai puncak tanjakan ini. Triknya untuk melewati tanjakan seperti ini adalah sabar. Jangan terburu-buru di awal dan nikmati perjalanannya. Oke, ini adalah akhir dari tanjakan panjang tadi. Dan
Di sini saya sadar tidak ada kesempatan lagi untuk Pak Andri melewati tanjakan ini. Terlalu panjang dan terlalu melelahkan, terlalu lama jika menuntun sepeda melewati tanjakan ini. Kalau misalnya kita tadi nggak lewat dam, muter lagi, balik lagi ke arah Cililin, itu tanjakannya berat. Berat banget yang di Cipongkor, kecamatan Cipongkor. Wah, naik terus lewat tebing-tebing. Epic. Oke, saya lagi menunggu teman-teman yang lain. Ada Mami Ciben sama Vika. Apa ini rolling? Wah. Kabar buruk, tadi baru dapat telepon, AA udah nggak kuat, jadinya dijemput sama keluarganya. Oh no. Nah, kita harus melanjutkan lagi perjalanan bertiga lagi. Oke, sampai puncak pertama. Iya, akhirnya kami kembali goes bertiga lagi. Kalau kata Vika, trio gila. Sudah turun lagi dari tanjakan panjang tadi. Turunannya mantap, di ujungnya ada pertigaan ke arah Cililin sekarang. Jalan di Cililin ini akhirnya dibenerin. Terkenal jelek banget, berlumpur. Akhirnya sekarang di beton. Rollingnya parah. Rolling nih mah, naik turun gunung. Jalan dari Cipongkor menuju Cililin disibukkan dengan kegiatan pengecoran jalan. Ya, udah nyampe sini lagi. Di pertigaan udah masuk ke jalan yang bagus. Kita ke arah Cililin, ke sana ya. Wih, udah lembang. Tinggal turun. Ya, dari sana pertigaan tadi kita terus ke arah Cililin di sini. Wah, boleh juga nih pemandangannya. Mantap. Bagus. Akibat pengecoran jalan, lalu lintas menjadi macet karena sistem buka tutup. Ini udah sampai di Cipongkor nih, asli. Daerah Cipongkor menuju Cililin ini parah jalanannya sekarang. Dari dulu sih memang parah. Jalannya rusak. Sekarang lagi di beton-beton, jadi majunya sepotong-sepotong, ngantri. Capek lagi, udah habis dari tanjakan, nggak stabil gitu. Bawahnya pengen parah. Kemacetan jalan itu benar-benar parah. Yang mestinya sudah nyampe Ciminyak jam 12 untuk makan siang, molor. Baru nyampe jam 3 sore. Tentunya bukan waktu ideal untuk makan siang jadinya. Ya, akhirnya diputuskan supaya bisa lebih fresh jalannya, nggak terlalu capek, nggak terlalu butek, makan dulu aja. Again, sekarang udah jam 3, udah lewat waktu makan, pantesan jadi uring-uringan. Sekarang kita di rumah makan Nuri. Rumah makan Nuri masih di dekat yang situ. Rumah makan family di seberang. Ya. Kita makan ikan bakar, ikan nila. Gimana? Sampai ke arah Cililin gimana? Kok yang satu jempol, satu dada? Tidak road bike friendly. Tidak road bike friendly, kenapa? Jalannya ngeri banget, Jalannya. berbatu-batu. Ya. Banyak coran. coran. Jadi Hmm. kita angkat sepeda. Udah tahu kalau Rodis itu nggak punya lengan ya? Lengannya tipis-tipis ya? Suruh ngangkat sepeda. Ya ampun. Langsung kita sakit bahu ya. Jadi khawatir sepedanya rusak. Yo. Semoga enggak ya. Ada yang bisa dinikmati nggak, Fik? Tanjakannya. Tanjakannya kenyang buat sebulan. Oh, kenyang. Mantap. Mantap tanjakan. Tapi nggak ada, kalau mau pulang, kalau bisa lewat Cipatat lagi, lewat Cipatat kali ya. Iya, betul. Tapi Aduh. kalau ditanya mau diulang lagi enggak? Nggak. Kalau ini belum membaik tuh nggak. Iya. Terus dari tadi nggak ketemu road bike ya? Mestinya sih pada lewat situ, cuma kayaknya mereka tahu ini lagi jalan, lagi dibenerin, jadi nggak ada yang lewat sini. Oke, kita makan ya. Dengan lalat-lalat
paket 3 orang. Cek. Ya, udah kenyang, waktunya pulang. Ngantuk, mau pulang, macet-macetan ke Cililin. Aduh. Mudah-mudahan aja nggak hujan. Setelah cukup kenyang, akhirnya perjalanan dilanjutkan melewati jalan menuju ke Cililin yang super macet ini. Bukan hanya macet, tapi pengendara di sini benar-benar agresif. Kami benar-benar tidak bisa menikmati sisa perjalanan karena dihadang oleh kemacetan, karena buka tutup jalan, dan juga perilaku pengendara di sini yang semakin tidak sabar karena tertahan oleh kemacetan. Di segmen jalan ini, bahkan Mami Ciben dan Vika diteriaki, diklakson-klakson oleh pengguna jalan lain karena tidak sabar menunggu pengendara sepeda seperti kami untuk melewati tanjakan. Bahkan di segmen ini Mami Ciben sempat terjatuh karena dipepet oleh kendaraan lain. Ya, pokoknya nggak kesini lagi gara-gara macet ini. Recommended untuk trek apapun tidak. Untuk MTB, untuk Ini travel, beneran deh. enggak. Macetnya. Bukan masalah macet. Di sini kita Apa? udah paling pinggir sepeda, ya. Itu harus masuk ke batu-batu, habis itu tetap diteriakin. Gila. Ya kayaknya semua orang emosi gara-gara kemacetan ini. Tapi enggak lah ya, enggak deh. Tanjakannya boleh, tapi kalau harus lewat sini lagi enggak deh. Sama sekali. Oke. Balik. Udah. Iya. Terima kasih buat Saguling. Tapi kayaknya kalau bikin Saguling Loop enggak deh ya. Enggak. Dadah. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk loading untuk balik kembali ke kota Bandung. Ya, itu kami pikir pilihan yang paling bijak pada saat itu. Dan ini kali kedua buat kami loading bersama. Tapi kayaknya tenaga kami sudah cukup terkuras, terutama emosi kami untuk menghadapi kemacetan yang sangat-sangat menguras emosi kami. Demikianlah cerita kami pada hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi.